Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini saya mau bahas WSKT ya, Waskita Karya Wahana ya, dan antara Indonesia gitu ya. Oke, kita cek aja apakah Waskita Karya ini menarik atau tidak. Mari kita lihat bersama-sama ya. Jadi video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Gitu. Jadi isi video ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi dan nggak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas gitu ya. Jadi sifatnya netral dan profesional aja ya. Jadi saya nggak terafiliasi dengan pihak-pihak tertentu. Ini semua murni dari saya sendiri. Jadi setiap keputusan investasi itu adalah tanggung jawab masing-masing individu ya. Jadi teman-teman harus do your own research. Silakan analisis sendiri gitu ya kalau menarik, dan jangan jadikan analisis saya ini sebagai analisis utama gitu ya. Jadi jangan percaya kepada saya. Nah oke, jadi untuk menilai perusahaan yang listing di bursa efek gitu ya, semua saham gitu ya, sebelum saya beli saya pasti cek dulu dengan 3 kriteria utama saya. Yang pertama itu adalah perusahaan yang membagikan dividen ya, ini wajib gitu ya. Kenapa? Karena perusahaan membagikan dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti untung ya, terbukti profit gitu ya, bukan profit di atas kertas gitu. Jadi profit ini disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya, dan itu bisa dinikmati oleh kita, bisa kita belanjain ya karena ditransfer ke rekening kita gitu. Dan pastinya perusahaan yang bagikan dividen itu yaitu perusahaan yang ingat kepada kita pemegang sahamnya, yang pro kepada kita pemegang sahamnya gitu ya. Jadi kalau misalnya perusahaan nggak bagi dividen, hati-hati, bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya owner perusahaannya gitu, yang merangkap sebagai komisaris dan direksi, atau mungkin memperkaya petinggi perusahaannya aja gitu ya. Dan teman-teman harus tahu gitu ya, untuk tier top manajemen gitu ya, komisaris dan direksi itu gajinya sudah ratusan juta gitu. Jadi kalau misalnya manajemen itu mengelola dengan tidak profesional gitu ya, asal-asalan, harga sahamnya anjlok turun terus gitu ya, ya mereka udah nggak perlu pusing lah, nggak usah capek-capek musingin juga. Toh kenapa? Karena gajinya udah masuk ke rekening mereka gitu ya, besar gitu, dan sifatnya pasti. Sedangkan kalau kita itu ya cuma dapat dari dividen dan dari capital gain gitu ya. Nah jadi kalau nggak bagi dividen ya kita nggak ada uang tunggu gitu ya. Kalau misalnya loss terus ya, capital loss gitu ya, tadi kembali lagi ke kinerja perusahaan gitu ya. Kan kalau kinerja perusahaan bagus juga harga saham nanti akan mengikuti gitu ya. Dan pastinya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau misalnya kondisi bisnisnya rugi terus gitu ya, nggak bisa mengelola uang kas gitu, arus kasnya susah, beban hutangnya terlalu besar, perusahaan itu nggak akan bisa bagi dividen ya. Jadi perusahaan itu akan mengutamakan survivalnya dulu ya, bertahan hidupnya dulu gitu. Dan pasti kalau memang teman-teman sudah menemukan gitu perusahaan yang bagus yang bagi dividen dan punya kondisi bisnis yang sehat, pastikan itu teman-teman membelinya itu di bawah nilai wajarnya gitu ya. Jadi jangan beli di harga yang super premium ya, dipucuk di harga yang terlalu tinggi gitu, karena nanti akan rawan mengalami capital loss gitu ya. Kan kejemputnya perlu waktu ya lebih lama gitu. Jadi perhatikan harga beli teman-teman ya gitu ya. Jadi setiap sebelum kita berinvestasi gitu ya, baik yang udah jago, yang udah profesional, yang udah lama, ataupun yang masih pemula, gunakan akal sehat Anda gitu ya. Dan ini berlaku untuk semua gitu. Jadi jangan FOMO, jangan ikut-ikutan, jangan mudah percaya stock pick, mudah percaya berita, mudah percaya rumor gitu, mudah percaya rekomendasi, mudah percaya analis, dan juga jangan mudah percaya kepada saya juga gitu ya. Jadi teman-teman itu harus analisis sendiri gitu ya, harus mengerti gitu ya kenapa beli saham tersebut gitu. Dan pastinya gitu ya, karena tadi disebutkan dengan nilai wajar, yang saya lakukan itu memang mengikuti konsep value investing gitu. Jadi saya akan beli ketika harga sahamnya ini di bawah PBV kurang dari 1 ya, intrinsic value-nya menurut saya. Saya cicil beli. Lalu seiring berjalannya waktu, ketika kembali ke PBV-nya 1 lagi gitu, saya take profit gitu ya, atau hold lebih lama kalau memang perusahaannya bagus gitu ya. Dan memang gitu ya, kalau misalnya dari tabel, kalau misalnya saya belinya di 0,85 gitu ya, profit cuma 17% ya, dan seterusnya gitu. Jadi memang yang saya biasa lakukan ini nggak mencari yang untungnya ratusan persen, yang untungnya multi bagger gitu ya, enggak gitu, yang wajar-wajar aja menurut saya. Nah jadi prinsipnya harus gimana ya, harus sabar gitu ya, harus berorientasinya jangka panjang. Nggak bisa kita mengharapkan total profit itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan hitungan hari, mungkin itu nggak bisa gitu ya.
itu agak susah gitu, kecuali kalau momentumnya pas. Setelah itu juga memang harus fokus kepada value gitu ya, pada nilai intrinsik perusahaan gitu. Nah, teman-teman, value ini sifatnya subjektif. Jadi kalau teman-teman pakai DCF, pakai DDM, pakai enterprise value atau pakai metode lainnya, itu nggak masalah gitu. Yang penting teman-teman fokusnya ke value-nya dulu gitu ya. Dan kenapa harus seperti ini saya sampaikan gitu ya. Misalnya kalau saya pakai PBV nih ya, PBV itu dia ada dua komponen ya, ada price dan ada book value. Price ini dia berubah setiap hari ya, berubah setiap detik selama jam perdagangan berlangsung. Agak susah kalau kita fokusnya ke price gitu ya. Kalau memang teman-teman mau fokusnya ke price, ya jadilah trader ya, gunakan teknikal atau mungkin analisis lain gitu. Dan tapi kalau memang teman-teman nggak fokusnya ke price, misal kayak saya pakai book value gitu, ini saya fokusnya di laporan keuangan aja, saya update setiap 3 bulan sekali gitu ya, jadi nggak terlalu pusing buat saya, agak susah saya kalau ngikutin yang terlalu cepat gitu seperti price. Nah gitu ya, jadi apa namanya, ketika saya udah tahu nih book value-nya berapa, saya evaluasi kinerja perusahaannya bagus atau enggak, baru nanti saya akan menentukan entry price-nya gitu ya, mau kira-kira belinya di range PBV berapa. Nah, kenapa saya sampaikan seperti ini gitu ya, tadi untuk bentuk edukasi saya gitu ya, karena nanti harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang ya, nggak jangka pendek gitu. Jadi kalau misalnya ada perusahaan gitu yang mungkin buruk gitu, jelek gitu, terus harganya digoreng naik gitu ya, wajar-wajar aja gitu ya, karena memang dalam jangka pendek, toh nanti di akhir juga ketika seiring berjalan waktu gitu ya, tapi nggak tahu kapan, nanti juga nanti akan kembali ke nilai yang seharusnya gitu ya. Jadi jangan kaget gitu, banyak perusahaan yang parkir di gocap gitu ya, dan banyak investor nyangkut ke situ terus marah-marah di media sosial gitu ya, karena mungkin mereka nggak ngerti gitu ya, nggak paham apa yang dia beli gitu ya, nggak paham nggak berorientasi jangka panjang gitu, mungkin hanya jangka pendek gitu. Jadi jangan sampai kita menjadi bagian investor yang demikian gitu ya. Nah, jadi untuk saya sendiri ya, saya pakai sedikit fundamental aja gitu ya, pakai laporan keuangannya aja gitu, sedikit rasio, dan tadi pakai PBV gitu. Sebenarnya kalau ini kan analis fundamental itu luas gitu, ada ekonominya, industrinya, perusahaannya, bla 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 gitu. Dan ini saya agak maksudnya mungkin bisa teman-teman cari sendiri lah ya, atau mungkin ada orang yang lebih paham, ada pendapat, silahkan gitu ya. Saya nggak bisa cover semua analisisnya gitu, karena bukan wilayah saya ya, maksudnya field yang saya biasa lakukan tuh ya di laporan keuangan gitu ya. Jadi memang wajib sekali paham laporan keuangan gitu ya, karena dari neraca, laba rugi, dan arus kasnya itu nanti akan bercerita tentang kondisi perusahaan gitu ya. Nanti kayak nih sekarang ya, dari laporan LK-nya si Waskita Karya, kita nanti cek ini perusahaan ini ceritanya gimana gitu. Nanti akan muncul 7 ciri perusahaan sehat gitu ya, versi Edwin gitu ya. Saya selalu sampaikan ini terus menerus kita di setiap sesi gitu ya, sebagai bentuk edukasi saya kepada teman-teman investor gitu ya. Jadi jangan bosan gitu ya kalau karena ya ini untuk sebagai bentuk pengingat gitu ya, baik untuk teman-teman dan juga untuk saya sendiri. Nah, tadi 7 ciri perusahaan sehat apa aja ya? Bisnisnya sehat ya, uang kasnya nyata ya, likuiditasnya cukup, keberlangsungan operasinya baik, bisa bayar dividen, nggak bergantung utang terlalu besar, bertumbuh, berekspansi jangka panjang, menjaga kepercayaan kita, investor, dan juga pemberi pinjamannya ya, kreditornya juga gitu. Dan kita investor nanti akan diuntungkan lewat valuasi harga saham yang akan cenderung naik kalau kinerja perusahaannya bagus dalam jangka panjang dan juga stabil gitu. Jadi kalau misalnya penurunan jangka pendek, nanti dia akan kembali lagi dan mungkin naik lebih tinggi selama kita membelinya itu di harga yang nggak terlalu mahal gitu ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, perhatikan harga beli kita ya. Jadi makanya fokusnya tadi di value gitu. Dan nanti Waskita Karya, nanti kita akan screening dulu dengan syarat saya gitu ya. Ya ini semua, dividen, saldo laba, PBV, PER, dan pola arus kasnya nanti akan dipindahkan ke Excel seperti ini. Dan teman-teman ini bisa download gitu ya. Ada di deskripsi video linknya, dan passwordnya itu ALK Edwin. Ini gratis. Mungkin teman-teman yang perlu untuk worksheet untuk membantu sedikit analisis gitu, boleh gitu, silahkan download aja gitu. Semoga bermanfaat gitu. Oke ya, untuk Waskita Karya kita langsung aja ke bagian analisis ya. Sebentar. Nah ini ingat ya, catatan dulu sebentar. Ya ini tulisannya emang ini kecil-kecil ya dari si laporan keuangannya gitu. Jadi mungkin kalau yang nggak jelas gitu ya, sambil buka aja ya di HP-nya atau mungkin di PC-nya gitu ya, laporan keuangannya gitu. Karena ini memang bawaannya kecil ya, dan ini satuannya rupiah ya, ini masih salah, satuannya rupiah. Oke, bentar ya, saya mau minum dulu, haus, agak kering di sini habisnya. Oke. Nah, untuk Waskita Karya gitu ya, kan tadi di screening itu yang pertama itu adalah dividend payment history-nya.
Ini Waskita Karya kalau saya cek gitu ya, riwayat dividen ini terakhir bagi dividen tuh 2020 gitu. Jadi udah lama sekali nggak pernah bagi dividen gitu ya. Kenapa gitu? Nah, nanti kita sambil lihat di laporan keuangannya. Dan artinya perusahaan yang nggak bagi dividen, kalau saya cari yang minimal 3 tahun terakhir ya, itu adalah perusahaan yang nggak stabil menurut saya gitu ya, karena nggak ada nilai tambah yang bisa kita nikmati sebagai pemegang sahamnya. Jadi kalau perusahaan yang seperti ini biasanya saya langsung close aja laporan keuangannya, ngapain saya cek-cek lagi gitu ya, karena perusahaannya udah nggak menarik buat saya. Terlepas nanti ketika harganya naik tinggi nih, misalnya sekarang harganya 200 ya, harga sama naik tinggi sampai ke 1000 atau 2000, 3000, 10.000, 100.000, saya nggak peduli gitu ya. Memang menggiurkan gitu, cuman kalau saya sih nggak cari yang seperti itu. Nah, ini satuannya rupiah, pindahkan langsung ke Astara Kasnya yang paling atas gitu. Nah, ini kita pindahin dulu ya. Tulisannya kecil-kecil gitu, ini yang di HP bisa lihat nggak ya? Ini kayaknya nggak bisa dilihat. Nah, Kastara Kas ini udah dipindahkan gitu ya, ada kenaikan gitu. Nah, kenapa harus dipindahkan? Karena Kastara Kas ini adalah uang yang berada di dalam dompet perusahaan gitu ya. Jadi uang kas itu nanti digunakan untuk bayar operasional gitu ya, bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank kalau ada gitu. Jadi kalau nilai terlalu sedikit ya nanti bisa terganggu salah satunya atau mungkin semuanya. Dan kalau nilai terlalu besar juga hati-hati, berarti perusahaan itu kurang bisa memanage kelebihan kasnya gitu ya. Padahal kan uang kas berlebih itu bisa kita nikmati gitu ya oleh pemegang sahamnya dengan tindakan yang pro kepada pemegang saham. Contohnya apa? Ya jelas, yang pertama kan tadi bagi dividen. Ya bagi dividen lebih besar gitu ya kalau misalkan terlalu banyak. Atau mungkin buyback saham gitu ya, beli saham treasury, atau mungkin bayar pinjaman ke bank yang masih bisa dilunasi. Atau bisa juga untuk ekspansi usaha gitu ya, karena kalau ekspansi usaha kan harapannya perusahaan semakin lama semakin besar. Nah, setelah itu kita cek langsung ke bagian ekuitas ya. Nah, ini menarik nih ekuitas ya. Langsung pilih ke bagian saldo laba yang ini nilainya. Oh ya, saya ingat ini ya, si Waskita Karya kalau udah lihat saldo labanya. Oke, ini saya sambil jelasin sedikit ya, saya pindahin dulu angkanya sebentar. Biar enak, soalnya angkanya satuannya susah ya, kecil-kecil, satuannya rupiah. Nah, ini menarik nih ya, lihat nih saldo labanya negatif ya, saldo labanya ini 17,7 triliun ya, juta miliar triliun gitu. Kenapa saldo laba ini penting ya? Saldo laba itu adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari perusahaan pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya, dan di Waskita ini dia saldo laba negatifnya 17,7 T. Artinya si Waskita Karya ini dia selalu rugi. Ya, ruginya berapa? 17,7 T gitu ya. Waskita Karya dari pertama kali berdiri sampai 2025 Q3 telah mengakumulasi total kerugian 17,7 triliun alias rugi terus gitu ya. Nah, seperti ini gitu. Nah, kalau yang defisit nih saya pasti bahas gitu ya, ilustrasi saldo laba. Misalnya teman-teman punya modal bisnis 3 miliar ya. Lalu tahun pertama untung. Nah, ada yang namanya saldo laba tadi, akumulasi keuntungan. Nah, ini dia bertambah terus gitu. Lalu ada satu periode dia rugi. Nah, ya, rugi sekali, saldo labanya berkurang gitu ya, rugi lagi. Tapi apakah rugi 3 tahun ini menutup keuntungan sebelumnya? Enggak, kan masih untungan lebih besar gitu ya. Lalu untung lagi gitu ya. Nah, saldo laba terus bertambah. Dan ini di akhir tuh modalnya 4,5 miliar. Tapi kalau perusahaan yang rugi terus, lihat ya, modalnya 3 miliar ya. Rugi, terus tiba-tiba untung ya. Nah, untungnya itu apakah menghapus kerugian sebelumnya? Tentu enggak, itu masih ada rugi sebelumnya gitu. Jadi biasanya berita-berita itu kadang kita sebagai investor hati-hati gitu ya, karena di berita itu perusahaan yang bermasalah gitu kayak gini kan bermasalah ya, rugi terus. Nanti beritanya perusahaan untung besar gitu ya, terus orang-orang berbondong-bondong beli. Padahal nggak dicek di si saldo labanya gitu ya, ini udah menghapus kerugian sebelumnya belum gitu. Terus kalau dicek kan dia tuh masih rugi ya, terus rugi lagi, dan akhirnya di akhir akan menggerus modal gitu ya. Tuh jadi sisa modalnya 1,5 miliar gitu karena rugi melulu. Dan ini bersama kayak di si Waskita ini, kalau nggak salah perusahaan ini 2000 berapa ya, jadi pernah satu kali kerugian besar sekali gitu, dan itu menghapus total keuntungan yang di tahun-tahun sebelumnya gara-gara satu kali kerugian itu. Saya tiba-tiba jadi cuman nanti cek aja lah, teman-teman boleh cek aja di laporan keuangan yang tahun kapan tuh, kalau nggak salah 2021 deh ya, kalau atau 2020 gitu, mungkin 2021 kayaknya ya. Itu kan jadi kayak gitu ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang bilang, tapi Pak dulu pernah untung besar. Oke, saya tanya, Anda itu mau fokusnya di masa lampau gitu, keuntungan masa lampau, atau mau di kerugian sekarang yang aktual, yang terbaru? Kalau saya akan fokusnya di yang aktual sekarang, 2025 Q3 yang ini
perusahaan memang ruginya segini toh, gitu ya udah, gitu, ini perusahaannya ya bermasalah gitu ya. Memang ketika nanti harga sahamnya mungkin bisa aja nanti kalau misalnya ada berita untung nanti harga sahamnya nanti bisa naik nih, bisa mungkin ke 1000 2000 ya nggak tahu. Cuma saya akan menjauhi saham-saham seperti ini gitu ya. Ya tadi gitu ya, harus membalikan dulu saldo labanya jadi positif biar terbukti sudah untung dulu. Gitu ya, nanti biasanya ya kalau udah yang kayak gini nanti mereka akan kuasi reorganisasi gitu ya. Teman-teman nanti boleh cek aja ya kuasi reorganisasi gitu, cuma saya nggak akan bahas sekarang karena mungkin nanti akan sedikit lama gitu. Cuman intinya ini perusahaan ya buat saya ini bermasalah ya karena rugi terus. Oke, setelah itu langsung cek ke bagian ekuitas. Nah ini tuh modalnya habis, tadi kan udah dibilang ya katanya, tuh lihat nih, tuh ruginya makin besar. Ya udah, modalnya habis tuh negatif. Kalau modalnya habis berarti harus ngapain? Ya suntik modal. Mau apa lagi? Gitu ya. Dan kalau memang nggak salah ini kan ada tulisan Danantara ya. Berarti Danantara mau suntik modal kah ke perusahaan ini? Gitu ya. Bisa jadi. Gitu ya. Nanti mungkin harga sahamnya nanti akan naik terbang tinggi, digoreng. Bukan digoreng ya, mungkin naik tinggi dan banyak perusahaan-perusahaan itu, investor-investor mulai masuk. Dan ya kembali, perusahaan yang bermasalah gitu ya, jangka panjang nanti dia akan kembali ke nilai yang seharusnya. Jadi mungkin kita mudah-mudahan sih saya salah gitu ya. Jadi ya jangan sampai banyak investor yang nanti yang nyangkut di Waskita Karya gitu ya. Mudah-mudahan. Tapi juga saya berharap juga ya, yang namanya mungkin ini kan BUMN gitu ya, berharap kalau bisa semakin lama semakin maju lah, semakin baik gitu ya. Nah jadi tuh ekuitasnya habis ya gitu ya, sisa KNP segini. Tuh PBV-nya ya negatif gitu ya. Gitu. Jadi setelah itu langsung kita cek ke bagian ini ya, laba ruginya ya. Yang penting itu adalah pendapatan ya. Pendapatan ini adalah indikator pertumbuhan perusahaan. Jadi kalau perusahaannya bertumbuh, biasanya pendapatannya itu dia semakin lama semakin naik. Nah, cuman untuk di WSKT ini di 2025 Q3 ini ada penurunan. Gitu ya, berarti bisa dibilang ya barang atau jasanya ini kurang relevan untuk customer gitu. Mungkin pesaingnya lebih menarik gitu ya. Gitu. Dan ingat, pendapatan ini nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasanya. Nanti keluar laba bruto yang ini nilainya. Ya. Nah, ini kita lihat. Nah, oke ya. Nah, jadi ada laba bruto. Nah, laba bruto ini penting gitu ya. Karena apa? Nanti laba bruto nanti akan muncul gross profit marginnya semakin tinggi GPM, artinya marginnya semakin tebal gitu ya, dan bisa mengukur inti efisiensi perusahaan, dan pastinya perusahaan itu dapat menempatkan harga jual gitu ya barang atau jasanya di atas nilai harga modalnya gitu. Dan memang untuk perusahaan WSKT ini ya agak tipis ya, di bawah 20% gitu. Cuman ya kembali gitu ya, semakin besar gross profit margin kan tadi semakin bagus, karena nanti ini akan dikurangi gitu ya oleh apa? Oleh tuh beban-beban gitu ya. Jadi kalau GPM yang dia rendah ya nanti udah pasti di laba bersihnya juga nanti akan habis gitu ya. Tuh rugi pada berjalannya segini gitu. Jadi makin besar gross profit makin besar uang untuk net profit. Nah ini kita lihat nih ya, ruginya berapa untuk yang sekarang? Segini nih, 3 triliun ya. Dan makin rugi lagi perusahaan ini. Nah ini kenapa gitu ya rugi ya, saya nggak tahu ya kenapa ruginya, nanti cek aja di berita gitu. Karena sebenarnya kan laporan keuangan ini kadang sifatnya tuh subjektif gitu ya, jadi penyebabnya kenapa ya tinggal cari aja alasannya kenapa gitu ya. Makanya kenapa saya agak jarang gitu cari beritanya gitu dikaitkan ya karena memang gitu, saya fokusnya di sini aja, saya baca hanya yang bisa saya baca aja ya. Tuh rugi ya tuh. Ini salah ya, ROE-nya nggak segini gitu karena perusahaan negatif. Nah ya, lalu setelah itu lihat tuh PR-nya negatif, ya udah perusahaannya rugi. Mau apa lagi gitu ya. Nah sekarang kita cek ke bagian manajemen kas-nya gitu ya. Nah kita untuk memvalidasi uang kas yang diterima gitu ya, dan ini pakai nilai yang paling atas yang ini. Nah ya kita pindahin dulu. Nah kenapa difasilitasi gitu ya, maksudnya gini, laporan arus kas ini kan dia laporan yang sering dilupakan oleh analis dan berita ya, yang nggak pernah dibahas gitu biasanya. Dan padahal ini penting sekali untuk menilai masuk keluarnya uang kas gitu ya, karena kan pencatatannya si laba rugi ini dia akrual gitu, jadi pendapatan diakui dulu. Nah tapi kalau misalnya si arus kas itu berdasarkan uang kas yang diterima gitu aja. Kalau misalnya teman-teman gitu ya punya bisnis jual barang 100 juta, uang kas yang diterima 50 juta gitu ya, pendapatan 100 juta tapi penerimaan kasnya cuma 50 juta gitu, rasionya receipts to revenue ratio 50%. Menurut teman-teman bagus nggak gitu, hanya terima uang setengahnya aja
alias customer DP terus, yang nggak akan bagus, nggak akan sehat gitu ya dalam jangka panjang. Kenapa? Karena kas yang diterima itu tadi kan untuk digunakan untuk operasional, untuk apa, ekspansi usaha ya, untuk pembayaran pinjaman ke bank gitu aja. Kalau rasio yang terlalu sedikit gitu, terlalu kecil, nanti akan terganggu. Dan untuk WSKT ini dia ada peningkatan gitu ya dibandingkan 2024 Q3 ya. Ini yang di bawah 90% itu biasanya kurang bagus. Nah, tapi untuk sekarang dia bagusnya mendekati 100% gitu. Jadi si waskita karya ini pendapatan 5,2 T, uang yang diterima 5,1 T ya, bagus gitu ya. Emang harus seperti ini. Nah, tadi untuk bayar apa aja tuh? Bayar supplier, bayar karyawan, direksi gitu ya, bayar pajak gitu ya, bayar beban. Nah, lihat nilainya negatif. Ada perusahaan ini gitu udah terima uang kas segitu banyak, uangnya tuh habis untuk operasional. Nggak sehat ini. Lihat tuh 2 periode berturut-turut, atau mungkin sebelumnya juga negatif-negatif terus biasanya kalau udah kayak gini. Ya teman-teman punya bisnis, uangnya habis untuk bayar gaji, operasional habis. Susah. Gitu ya, mau gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pejabat perusahaan ya udah enak tadi ya. Tuh kan udah dibayarkan tuh gajinya. Udah enak masuk kantong. Gitu. Jadi hati-hati gitu ya kalau perusahaan yang net CFO-nya berturut-turut selalu negatif, itu red flag. Gitu. Jadi hindari. Kalau saya sih menghindari gitu ya saham-saham yang seperti ini. Nah, lalu perusahaan itu melakukan ekspansi usaha. Gitu ya tuh. Perolehan aset tak berwujud atau perolehan aset tetap atau ekspansi usaha. Nah, ini nilainya positif. Gitu. Kalau nilai positif artinya perusahaan ini dia biasanya jual aset gitu ya, atau menahan ekspansi usaha gitu ya. Tahu dari mana ya, kita lihat aja gitu. Penerimaan dari Ventura Bersama, oke, gitu ya. Penerimaan atas peralihan ruas gitu. Ini maksudnya gimana, jual tol gitu ya, gitu ya. Saya nggak begitu paham gitu. Cuman yang pasti kalau nilai positif ya artinya perusahaan ini dia kebanyakan mungkin divestasi. Biasanya sih kayak gitu ya kalau dari yang sepengalaman saya gitu. Jadi kalau yang positif biasanya kurang bagus gitu ya, nggak selamanya jelek tapi biasanya kurang bagus gitu. Yang bagus itu negatif. Kalau negatif ya dia berekspansi terus gitu ya. Dan ini perolehan aset tak berwujud, ini apa ini ya, nggak ada catatannya gitu ya. Kadang yang nggak berwujud gitu kayak goodwill kayak itu saya tuh nggak suka gitu ya, sama yang perusahaan yang ekuitasnya banyak goodwillnya gitu. Goodwill tuh abstrak. Gitu. Jadi ini juga kurang bagus gitu. Lalu untuk pendanaannya gitu, pembayaran pinjaman, nah ini tuh ya, jadi kalau misalnya net CFO-nya negatif gitu ya, perusahaan ya pilihan cuma 2, suntik modal atau pinjaman ke bank. Dan ini nilainya positif ya. Itu ya, dia juga harus minjem ke bank ya. Kita pindahin dulu. Nah, ini kita lihat tuh ya, kalau pinjaman ke bank gitu tuh nilainya positif. Tapi kalau pembayaran pinjaman dia nilainya negatif. Kayak gini. Nah, tuh penurunan kas yang dibatasi gitu ya, tuh lihat nih. Nilainya positif. Yang bagus itu harusnya negatif. Tuh kan pembayaran beban bunga gitu, pembayaran pinjaman ini kan negatif. Yang bagus seperti ini, jadi sumnya itu, totalnya itu harus negatif. Nah, ini positif gitu ya. Ini kan juga kayak gini juga nggak bagus gitu. Lihat tuh, jadi secara manajemen kas ini nggak bagus ya, dia CFO-nya negatif. Dan kekurangan nomboknya operasionalnya dibiayai oleh tadi penjualan aset dan juga mungkin pinjaman ke bank gitu, nggak akan sehat gitu. Dan ini ada kenaikan kas tarakas dari sini itu. Dalam jangka panjang ini nggak akan sehat perusahaan ini gitu ya. Jadi untuk SKT gimana kesimpulannya? Ya buat saya itu, saya nggak akan cari saham seperti ini ya. Ini nggak menarik ya, nggak ada riwayat bagi dividen 3 tahun terakhir gitu ya. Saldo labanya negatif, ini perusahaan bermasalah buat saya gitu ya. Selama dia masih negatif, dia mata saya bermasalah ya. Lalu PBV-nya juga berapa tuh PBV-nya? Negatif ya, PBV-nya negatif. Lalu PR-nya juga dia rugi gitu ya. Manajemen kasnya juga nggak bagus gitu, CFO-nya negatif gitu ya, CFF-nya kurang bagus gitu, CFI, CFF-nya kurang bagus. Ini membiayai si operasionalnya gitu ya. Jadi ini kalau saya sih, kalau boleh jujur, saya red flag sih kalau ini ya. Gitu ya, perusahaan yang red flag buat saya. Dan saya nggak, sekali lagi ya, saya nggak peduli gitu ya. Kalau harga sahamnya naik tinggi gitu, jadi jangan ada yang komentar gitu ya. Tapi Pak Edwin, ini WSKT harganya naik terus sampai, ya udah gitu. Kalau naik terus ya udah, bukan rezeki saya, bukan rezeki teman-teman juga. Tapi kalau memang teman-teman menarik, boleh sampaikan gitu ya pendapatnya di kolom komentar gitu ya, supaya kita sama-sama belajar gitu ya, berbagi sudut pandang. Itu aja mungkin untuk Waskita Karya gitu ya.
Jadi ini sebenarnya bagus untuk pembelajaran sih sebenarnya. Gitu. Oke teman-teman, itu aja sharing dari Waskita Karya gitu ya. Semoga bermanfaat gitu ya. Dan teman-teman untuk request saham sekali lagi di pending dulu ya. Jadi request saham mungkin nanti baru bisa di bulan depannya, mungkin akhir bulan baru saya mulai terima request saham lagi. Nah, lalu untuk teman-teman juga kalau misalnya ada pertanyaan seputar investasi saham, boleh sampaikan di kolom komentar gitu supaya nanti saya respon gitu ya, apa yang bisa saya bantu. Oke teman-teman, sekali lagi semoga bermanfaat sharing dari saya, semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Oke, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.